Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bisa ketemu lagi setelah lebih dari 2 minggu kita liburan dari sebelum Idul Fitri ya sampai sekarang, yang kira-kira kalau dihitung harinya lebih dari 14 hari. Gimana liburannya selama liburan puasa dan Idul Fitri? Lancar? Apakah ada halangan selama liburan? Lancar, Pak. Bapak harap semuanya masih dalam keadaan sehat ya selama liburan dan setelah liburan ini. Karena sebentar lagi kita mau ada ujian, jadi tetap jaga kesehatan supaya kita bisa tetap fit pas nanti ujian. Ngomong tentang ujian, minggu depan Bapak akan berikan kisi-kisi mengenai soal ujian yang nanti akan Bapak berikan di ujian akhir semester. Nah, kisi-kisi ini nanti Bapak kasih berupa materinya apa, kemudian maksudnya babnya bab apa aja nanti yang akan Bapak keluarkan soal ujiannya, kemudian materi khususnya atau soal-soal yang bentuk seperti apa yang nanti akan Bapak berikan. Tapi nanti Bapak kasih di pertemuan berikutnya. Karena kelas 10 IPA 3 yang kebetulan masih yang jumlah pertemuannya itu ketinggalan banget, itu mereka belum dapat materi tentang gravitasi ini. Sama sekali belum dapat. Jadi Bapak belum bisa ngasih bocoran tentang soal-soal ujian karena mereka belum dapat materi sama sekali. Oke, hari ini tadinya Bapak mau kasih tugas, tetapi Bapak pikir tugasnya sudah terlalu sudah terlalu banyak, terus masa baru juga selesai liburan terus langsung dikasih tugas gitu ya. Maka Bapak isi aja dengan membahas contoh-contoh soal tentang gravitasi. Di pertemuan sebelumnya, sekitar 2 minggu yang lalu atau lebih, ini kita sudah membahas mengenai gerak planet pada tata surya, di mana gerak planet dalam tata surya ini dikembangkan melalui teori-teori seperti teori geosentris, yaitu yang percaya bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Kemudian ada teori heliosentris, yaitu matahari justru yang sebagai pusatnya, sedangkan bumi mengelilingi matahari, yang kemudian dibuktikan atau diperkuat dengan keluarnya hukum-hukum tentang gerak planet pada tata surya, yaitu hukum Kepler. Menurut hukum 1 Kepler, katanya semua benda bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan yang bentuknya elips. Nah, karena bentuknya elips ini, maka setiap posisi dari planetnya ketika berada di orbitnya, ketika dia dekat dengan matahari, maka dia akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika dia berada posisi jauh pada matahari. Kemudian ada hukum kedua Kepler, di mana luas sektor elips yang disapu atau luas juring ya yang disapu oleh planet dalam waktu yang sama adalah sama besar. Ini terjadi karena kecepatan atau kelajuan dari planet pada saat dekat dengan matahari itu lebih besar dibandingkan dengan ketika dia jauh dengan matahari. Kemudian yang ketiga itu perbandingan antara periode dengan jarak dari matahari, di mana perbandingan antara kuadrat periode mengelilingi matahari ya, ini dipatokin sama bintang atau sebuah bintang. Itu kalau di kasusnya kita adalah matahari di tata surya ya. Nah, perbandingan antara kuadrat periode ketika sebuah planet mengelilingi matahari dibandingkan dengan jarak rata-rata atau pangkat 3 jarak rata-ratanya adalah konstan.
atau kita tuliskan di sini adalah T kuadrat dibandingkan dengan R pangkat 3 itu sama dengan konstan. Berarti kalau konstan ini mau planetnya apapun, dia perbandingan pangkatnya ini tetap seperti ini, yaitu T kuadrat per R pangkat 3. Atau contohnya kalau saya punya planet 1, planet 2, dan planet 3, maka perbandingannya dituliskan seperti ini. Kalau ada planet 4 dan seterusnya, maka sama aja penulisannya, yaitu T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3 sama dengan T3 kuadrat per R3 pangkat 3 dan seterusnya. Jangan lupa bahwa R-nya tersebut adalah jarak rata-rata planet ke matahari. Bukan jari-jari ya, tapi jarak rata-rata planet. Nah, kemudian kita juga sudah membahas gerak benda langit itu yang berada pada ayat-ayat Al-Quran. Saya ambil 3 ayat ya kemarin, dan saya tuliskan juga tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir, dari surat Yasin, surat Yunus, dan surat Al-Anbiya. Juga kemarin kita sudah membahas sedikit soal, yaitu kalau nggak salah sampai di sini saja soalnya ya. Baru 3 soal yang kita bahas. Maka hari ini Bapak mau lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Oke, kita langsung bahas saja soal nomor 8. Diketahui jarak jari-jari planet X adalah 7,2 kali 10 pangkat 7 meter. Berarti R-nya X sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 7 meter. Dan percepatan gravitasi di permukaannya, ini percepatan ya Bu, percepatan itu berbeda dengan gaya. Kalau percepatan itu tandanya adalah G kecil, kalau gaya tandanya adalah F. Oke, di mana percepatan planet X, percepatan gravitasi oleh planet X pada permukaan planetnya yaitu adalah 26,4 meter per sekon kuadrat. Di sini kita bisa lihat bahwa percepatan gravitasinya itu lebih besar daripada percepatan gravitasi di bumi, di mana di bumi itu cuma 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan di planet X yaitu 26,4 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan justru adalah berapakah massa dari planet X tersebut. Nah, kemarin kita sudah bahas, atau Bapak ulik lagi ya, Bapak ulas lagi sebentar untuk mencari berapa massa kalau diketahui jari-jari dan percepatan gravitasinya. Kita sudah tahu atau kita sudah tahu bahwa persamaan gaya gravitasi oleh sebuah planet itu dirumuskan oleh F gravitasi akan sama dengan G konstanta gravitasi universal dikalikan dengan massa planetnya dikali dengan massa planet yang lain. Ini massa 1 aja saya tuliskannya, massa 2 dibandingkan dengan R dikuadratkan, atau jarak antara bendanya atau satu planet dan planet yang lainnya dihitung dari pusat massanya. Oke, ini persamaan gaya gravitasi. Nah, gimana kalau misalkan planetnya cuma 1 dan yang diketahui adalah percepatan gravitasi? Nah, maka kita misalkan sebuah benda berada pada permukaan planetnya tersebut. Kalau saya gambarkan, misalkan ini adalah planet X ya. Kemudian di sini ada benda atau sebuah apel gitu ya. Berarti planet X mempunyai massa X, apelnya misalkan mempunyai massa apel. Nah, massa apel ini pasti akan ditarik oleh gravitasinya planet X, sehingga dia akan mempunyai gaya berat oleh planet X yaitu adalah W oleh planet X atau Wx. Dimana gaya berat ini dihasilkan oleh gaya gravitasi atau gaya berat yang dirasakan oleh oleh apel tadi
itu merupakan gaya tarik yang dihasilkan oleh gravitasi dari planet X, atau bisa saya katakan bahwa di sini adalah Fg atau Wx itu sama dengan gaya gravitasi oleh planet X, dimana katanya kalau gaya gravitasi itu sama dengan G dikali dengan masanya berarti antara masa apel dengan masanya planet X dibagi dengan R kuadrat, berarti di sini adalah jarak si apelnya terhadap jari-jari atau terhadap titik pusat massa dari planet X, yaitu di sini adalah jari-jarinya planet X. Nah, karena W itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi, massa kali percepatan gravitasi, maka persamaan yang di atas bisa kita, ini massa apel ya, bisa kita substitusi menjadi MA dikali dengan G akan sama dengan G besar dikali MA, MX dibagi dengan R kuadrat. MA-nya akan saling menghilangkan sehingga G kecil atau percepatan gravitasi sama dengan konstanta gravitasi universal dikali dengan massa planet X-nya dibagi dengan jari-jari dari planet X-nya dikuadratkan. Atau kita dapatkan persamaan bahwa untuk mencari percepatan gravitasi pada sebuah planet, itu yang kita perlukan hanya massa dari planet tersebut dan jari-jari dari planet tersebut. Nah, dari kasusnya nomor 8 ini, maka kita bisa pecahkan dengan menggunakan persamaan yang ini, di mana G-nya atau percepatan gravitasinya dari planet X sama dengan G, konstanta gravitasi universal, dikalikan dengan massa dari planet X-nya, dibagi dengan jari-jari planet X dikuadratkan. Yang ditanya adalah massa dari planet X. Maka kita ubah persamaannya menjadi MX akan sama dengan G dari planet X dikali dengan jari-jari planet X kuadrat dibagi dengan konstanta gravitasi universal, di mana konstanta gravitasi universalnya di sini tidak dijelaskan berapa ya. Ini harusnya dijelaskan berapa, maka saya tuliskan saja di sini G-nya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton per meter kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Di sini berarti cari massanya. MX akan sama dengan G kecilnya yaitu 26,4 dikali dengan R-nya itu adalah 7,2 kali 10 pangkat 7 kuadrat dibagi dengan konstanta gravitasi universalnya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Kalau saya hitung maka 26,4 dibagi 6,67 itu mendekati 4 sekitar 3,95. 3,95 dikali 7,2 dikuadratkan. Itu sekitar 205,1. Nah, di sini kali 10 pangkatnya kita hitung, yang bawah naik ke atas jadi positif. Yang di sini ada 7, pangkat 10 pangkat 7 dikuadratkan berarti jadi 10 pangkat 14. 14 ditambah dengan berapa nih? 11. 14 tambah 11 berapa tuh? 25 ya? Oke, kalau di sininya pangkat 25 berarti kalau di pilihan jawaban adanya adalah 205 kali 10 pangkat 7. 27 berarti di sini kita ubah harusnya jadi 205 kali 10 2,05 ya kali 10 pangkat 27. Oh, di sini kayaknya ada kesalahan ketik nih, harusnya 205 ya. Atau 2,05 bukan 2,005.
5 ini M dari X-nya, maka pilihan jawabannya adalah C. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke nomor berikutnya. 3 buah benda homogen dengan massa masing-masing A 2 kg, B 3 kg, dan C 4 kg berada pada satu garis lurus ini ya. Satu garis lurus. Jarak benda A dan C adalah 2 meter. Dan benda B ini aslinya, dan benda B berada di tengah-tengah dari benda A dan benda C. Jika tetapan gravitasi umum adalah G, maka besar gaya gravitasi pada benda. Di sini nggak dijelaskan pada benda apa. Nah, maka saya di sini tuliskan harusnya adalah gaya gravitasi, yang ditanyakan adalah gaya gravitasi pada benda B adalah berapa. Ini dituliskan A-nya adalah MA-nya adalah 2 kg, massa B-nya adalah 3 kg, dan massa C adalah 4 kg. Jarak antara A dengan C sama dengan 2 meter. Karena B berada di tengah-tengah, berarti antara A, B, dan R, BC itu sama dengan 1 meter. Kalau saya gambarkan, yang ditanya adalah gaya yang dihasilkan atau yang dirasakan oleh benda B berapa. Ini total ya, karena di situ ada 3 benda, maka di sini dituliskannya adalah total, F resultan yang dirasakan oleh B. Nah, kalau saya gambarkan, maka posisinya seperti ini. Ini benda A misalkan, dipisahkan oleh jarak 2 meter dengan benda C. Ini A. Kemudian di tengah-tengahnya ada benda B. Oke. Di sini jaraknya A dengan C adalah 2 meter. Berarti kalau antara AB 1 meter, ini juga 1 meter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar gaya gravitasi pada benda B. Nah, karena benda B itu berada di antara benda A dengan benda C, maka pada keadaan sebenarnya B itu akan merasakan gaya tarik yang dihasilkan oleh A atau gaya gravitasi oleh A. Berarti dia akan ditarik oleh A ke sebelah kiri. Dia juga akan ditarik oleh C ke sebelah kanan. Nah, gaya yang ke sebelah kiri ini saya namakan gaya yang dirasakan oleh benda B akibat tarikan benda A atau FBA. Di sini saya namakan gaya yang dirasakan oleh benda B akibat tarikan oleh benda C. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada 2 vektor yang saling berlawanan. Kalau 2 vektor saling berlawanan, kita mau cari total, caranya gimana? Berarti resultannya gimana tuh? Masih ingat nggak? Ada 2 vektor, arahnya berlawanan, kita mau cari totalnya. Gimana? Cari total atau resultan vektor dari 2 vektor yang berlawanan? Ayo, masih inget nggak?
Cek semuanya masih di ini kan? Masih di Zoom kan? Iya. Ayo ada yang mau jawab? Kalau dua vektor berlawanan, kita mau cari total, caranya di gimana ini? Dua vektor ini? Balik lagi ke materi semester kemarin ya, yaitu tentang penjumlahan vektor. Di mana setiap vektor kalau arahnya berbeda berarti dia punya vektor yang berbeda. Kalau arahnya berlawanan berarti mereka mempunyai selisih sudut 180 derajat. Di mana selisih sudut tadi kalau kita gunakan persamaan penjumlahan vektor, maka akan menghasilkan tanda yang negatif salah satunya. Oleh karena itu, untuk mencari total vektor dari dua vektor yang berlawanan atau mencari jumlah vektor yang dihasilkan oleh dua vektor yang berlawanan, maka kita langsung saja kurangi salah satu vektornya atau satu vektor dikurangi dengan vektor yang lainnya. Di sini kelihatannya FBC yang paling besar, berarti FBC dikurangi dengan FBA. Atau gaya yang dihasilkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh benda C dikurangi dengan gaya tarik yang dihasilkan oleh benda A. Nah, ini untuk mencari total vektornya. Tetapi kita masih belum tahu nilai dari FBC dan FBA-nya. Maka kita cari dulu masing-masing FBC, lalu FBA-nya berapa. Dengan menggunakan persamaan gravitasi persamaan gaya gravitasi, yaitu F sama dengan G atau konstanta gravitasi universal dikali dengan masing-masing dari massa bendanya. Di sini antara B dengan C berarti ini masanya masanya B dikali dengan masanya C dibagi dengan jarak antara B dengan C dikuadratkan. Begitu juga dengan FBA, berarti di sini dikali dengan G, dikali dengan massa B, dikali dengan massa A, dibagi dengan jarak RBA, dikuadratkan. Kita masukkan angkanya. Ini tetap G, karena di pilihan jawabannya kita tidak ubah G-nya, masih dalam bentuk G. Dikali dengan MB, MB-nya adalah 3 kg. Di sini ya, MB-nya 3 kg. Dan MC-nya adalah 4 kg. Jarak antara antara B dengan C adalah 1 meter. Berarti di sini tulis aja 1 karena satuannya udah internasional yaitu meter. Maka di sini jawabannya adalah 12G. Sedangkan untuk FBA, G dikali dengan MB-nya adalah 3 kg, MA-nya adalah 2 kg. Dikali jarak masing-masingnya adalah 1 dikuadratkan. Maka di sini jadinya adalah 6G. Oke, karena kita cari resultannya, maka FR yang dirasakan oleh B akan sama dengan FBC dikurangi dengan FBA, yaitu 12G dikurangi dengan 6G akan sama dengan 6G. Oke, ada pertanyaan di nomor ini? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan soal berikutnya. Perbandingan massa planet A dan B adalah 2:3. Sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 1:2. Jika berat benda di planet A adalah W, maka berat
berat benda tersebut di planet B adalah berapa. Kita tuliskan dulu, diketahui perbandingan antara massa planet A, berarti MA, banding MB, itu sama dengan 2/3. Jari-jari planetnya berarti RA, RB sama dengan 1/2. Yang ditanyakan adalah, ini berat planet A ya, berat benda di planet A atau WA akan sama dengan W, maka yang ditanya adalah WB-nya berapa. Nah, untuk nomor ini kita jawab. Kita sudah jelaskan atau Bapak sudah jelaskan tadi, untuk mencari percepatan gravitasi pada sebuah permukaan planet, maka kita gunakan persamaan G kecil sama dengan G besar dikali dengan mx per rx atau massa planetnya dikali dengan jari-jari planetnya dikuadratkan. Oke, maka saya tuliskan di sini Gx sama dengan G, ini nggak usah pakai X ya, sorry. G kecil akan sama dengan G besar dikali dengan massa planetnya dikali dengan jari-jari dari planetnya. Maka kalau saya cari hubungan antara percepatan gravitasi dengan apa yang diketahui di soal, yaitu massa planet dengan jari-jari planet, maka percepatan gravitasi akan sebanding dengan massa planet dibagi dengan jari-jari dari planetnya. Nah, kita tahu bahwa berat atau gaya berat itu dilambangkan oleh W, itu sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Maka gaya berat itu hubungannya dengan percepatan gravitasi, yaitu sebanding dengan percepatan gravitasi, atau gaya berat sebanding dengan percepatan percepatan gravitasinya. Nah, karena gaya berat sebanding dengan gravitasi, sedangkan gravitasi sebanding dengan massa planet dibagi dengan jari-jari planet, maka saya bisa tuliskan bahwa W planet A dibandingkan dengan W planet B akan sama dengan G planet A dibandingkan dengan G planet B akan sama dengan G-nya itu sebanding dengan MP per RP, berarti di sini A dibandingkan dengan RA dibagi dengan GB-nya berarti MB dibagi dengan RB. Oh ini ya, jangan lupa di sini kuadrat ya. Saya lupa. Oke. Nah, karena GA dan GB-nya ini sudah tidak diperlukan, maka saya bisa coret sisanya jadi WA per WB sama dengan MA per RA kuadrat dibagi dengan MB per RB kuadrat. Berarti WA. Berarti di sini ada WA per WB akan sama dengan, ini saya perbaiki supaya nggak bingung, MA-nya per MB. Nah, karena di sini RA-nya dia saling membagi, jadi dia akan terbalik jadi RB kuadrat dibagi dengan RA kuadrat. Oke, karena yang ditanyakan adalah WB, maka saya ubah persamaannya jadi WB, maka saya balik di sini MB bandingkan dengan MA dikali dengan RA kuadrat dibagi dengan RB kuadrat dikali dengan WA-nya. Baru kita masukkan angkanya masing-masing. WB itu sama dengan MB-nya adalah 3, MA-nya adalah 2, dikali dengan RA-nya adalah 1 kuadrat, RB-nya adalah 2 dikuadratkan, WA-nya adalah W. Maka kita dapatkan WB-nya
atau berat benda pada planet B itu sama dengan 3 dibagi dengan 2 kali 4, berarti 8W, atau 3/8W. Itu pilihan jawaban A, 3/8W. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15. Benda A dan benda B berada pada ketinggian H1 dan H2 dari permukaan bumi seperti pada gambar. Perbandingan kuat medan gravitasi pada GA dan GB adalah berapa? Berarti ini sama aja kayak soal sebelumnya, tetapi di sini karena nomor 13 ini kan ada perbandingan masanya juga. Sedangkan pada nomor 15 ini masih berada pada planet yang sama, cuman ketinggiannya itu berbeda. Jadi masanya itu nggak dibandingkan. Sekarang kita tuliskan apa yang diketahui pada soal. Diketahui benda A dan benda B masih berada pada planet yang sama, yaitu planet bumi, tetapi berada pada ketinggian yang berbeda, di mana ketinggiannya A itu adalah H1 dari permukaan bumi. Sedangkan kalau kita mau cari gaya gravitasi, itu jarak yang dihitung adalah yang dipatok dari titik pusat massa dari bumi. Berarti jaraknya A atau RA itu sama dengan jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian dari A-nya. Sedangkan jaraknya B itu sama dengan jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian dari B-nya. Di sini kita tuliskan karena H1-nya sudah ada di gambar ya, yaitu adalah setengah R, berarti R ditambah dengan setengah R. Berarti 1 ditambah setengah, berarti yaitu 1/2 ya, yaitu 3/2 R. Sedangkan untuk ketinggian B-nya, R ditambah dengan R. Tambah dengan R, berarti sama dengan 2R. Maka ketinggian atau jarak antara bumi, pusat bumi ya, antara pusat bumi dengan benda A yaitu sekitar 3/2R, dan jarak antara pusat bumi dengan benda B yaitu sekitar 2R. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara percepatan gravitasi yang dirasakan oleh benda A dibandingkan dengan percepatan gravitasi yang dirasakan oleh benda B. Pada soal sebelumnya kita sudah tentukan bahwa untuk mencari percepatan gravitasi kita gunakan persamaan G kecil sama dengan G besar dikali dengan massa planetnya dibagi dengan jari-jari planet dikuadratkan. Karena pada soal ini kita hanya mendapatkan informasi jari-jari atau informasi jarak, maka kita gunakan persamaan atau kita gunakan hubungan antara G kecil itu akan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga persamaan atau perbandingan antara A dengan B, benda A dengan benda B terhadap percepatan gravitasi bumi, itu GA per GB akan sama dengan RB kuadrat dibandingkan dengan RA kuadrat. Sehingga di sini ada RB-nya sudah ada, RA-nya sudah ada ya. Berarti RB-nya akan sama dengan 2R, jangan lupa dikuadratkan. RA-nya adalah 3/2R ya, kuadrat. Berarti di sini jadi 4R kuadrat dibandingkan dengan 9 per berapa nih? 4 R kuadrat. Berarti kalau saya perbaiki pembaginya jadi 16 R kuadrat dibagi dengan 9 R kuadrat. Berarti jadinya 16 dibandingkan dengan 9.
atau pilihan jawaban C? Ada pertanyaan untuk soal ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah segitiga sama sisi yang setiap ujungnya terdapat bola bermassa 25 kg dan panjang atau jarak masing-masing bolanya. Misalkan saya namakan bolanya di sini bola A, bola B, dan bola C. Jaraknya di sini 25 cm. Ini juga 25 cm, yang ini juga 25 cm. Karena segitiganya sama sisi, maka setiap masing-masing dari sudutnya itu sudutnya adalah 60 derajat. Ini juga 60, ini juga 60. Yang ditanya adalah resultan gravitasi yang dialami oleh salah satu bola. Karena ketiga bolanya identik, bola A masanya sama dengan bola B, sama dengan bola C, dan ketiganya berada pada jarak yang sama, maka gaya gravitasi yang dirasakan oleh masing-masing dari bendanya itu juga akan sama. Tetapi untuk mencari besar gaya resultannya atau resultan gayanya, kita cari dengan gambarkan dulu gaya yang dihasilkan. Misalkan saya mau cari besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh benda A yang ada di pojok sini. Benda A akan ditarik oleh benda C, akan menghasilkan FAC, dan benda A juga akan ditarik oleh benda B yang akan menghasilkan FAB. Nah, karena kedua gaya ini membentuk sudut 60 derajat, sedangkan kita mau cari besar atau total dari resultan gayanya, maka kita gunakan persamaan resultan atau persamaan vektor untuk mencari resultan vektor kalau dia membentuk sudutnya 60 derajat atau mereka mempunyai selisih sudut. Yaitu persamaannya resultannya akan sama dengan akar dari FAC dikuadratkan ditambah dengan FAB kuadrat ditambah 2 kali FAB dikali dengan FAC dikali dengan cos dari sudutnya yaitu 60 derajat. Oke, ini kita gunakan persamaan ini. Sip. Tetapi kita belum tahu besarnya FAB dengan FAC berapa, maka kita cari dulu aja berapa FAB dan berapa FAC. Karena ketiga benda ini masih merupakan benda yang identik dan jaraknya masing-masing sama, maka FAB akan sama dengan FAC. Atau kita boleh cari salah satunya aja. Kita cari misalkan FAB. FAB berarti adalah G atau percepatan gravitasi, konstanta gravitasi universal dikalikan dengan massa A dikali dengan massa B dibagi dengan jarak antara AB dikuadratkan. G-nya karena di sini mintanya dalam bentuk angka yang utuh, maka G-nya harus kita bongkar, yaitu 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali dengan massa A adalah 25 kg. Massa B-nya juga 25 kg. Dibagi dengan jaraknya yaitu 25 cm atau sekitar 0,25 meter. Jangan lupa dikuadratkan. Ini 6,67 kali 10 pangkat minus 11
dikali dengan 25 kali 25 yaitu 625. 0,25 kali 0,25 berarti 0,0625. Atau saya sederhanakan yang di bawah ini. Jadi FAB-nya kan sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali dengan 625 dibagi dengan 625 kali 10 pangkat 4. Sorry, minus 4 ya. Oke, ini habis. Jadi 6,67 kali 10 pangkat berapa nih? Minus 4 naik ke atas ditambah dengan minus 11. Berarti 4 dikurangi minus 11. Sorry, 4 dikurangi 11 berarti 7 ya. Ini minus 7. FAB. Berarti kita cari aja, kita tuliskan aja di sini nilainya adalah 6,67 misalkan supaya gampang masukin ke persamaan vektornya ya. Saya tuliskan aja di sini G kecil. Berarti FAB-nya berarti G kecil dikali dengan 10 pangkat minus 7 atau saya tuliskan aja semuanya ya. Ini adalah G kecil. Supaya gampang kita masukin ke dalam sininya. Nah, baru kita masukkan nilai G kecil ini ke dalam persamaan vektor. FR akan sama dengan akar. FAC itu sama dengan FAB, yaitu sama dengan G kecil. Maka di sini saya tuliskan G kecil kuadrat ditambah dengan G kecil kuadrat ditambah dengan 2 kali G kecil kali G kecil dikali dengan cos dari 60. G kuadrat ditambah dengan G kuadrat jadi 2G kuadrat ditambah dengan di sini G kecil kali G kecil berarti G kuadrat dikali cos 60 adalah 1/2 ya. Satu per 2 berarti di sini 2-nya habis. Berarti nilainya adalah akar dari 2G ditambah dengan G kuadrat berarti 3G kuadrat. Jangan lupa ini belum selesai ya. Maka FR akan sama dengan 3 kali 6,67 kali 10 pangkat minus 7. Supaya gampang nyari besarnya, maka saya tuliskan atau saya ganti saya ubah nilai 6,67 nya ini jadi 10 pangkat minus 8 ya. Dengan mengkalikan dulu 3-nya dengan 6,67. Kita hitung dulu berapa nih 3 kali 6,67. Jadinya 20 ya. 20,01 kali 10 pangkat minus 7 atau saya tuliskan di sini 2,001 kali 10 pangkat minus 8. 2 kalau kita akarkan itu hasilnya adalah 1,41 kali 10 pangkat minus 4. Ada pilihan jawabannya? Enggak ada. Ada kesalahan? Hitung. Coba dicek apakah kita ada kesalahan hitung. Hasilnya tidak sesuai dengan pilihan jawabannya ya. Tetapi di situ
Di situ pilihan jawaban yang pangkatnya benar cuman pilihan jawaban B. Maka saya anulir untuk soal ini, jawabannya harusnya adalah 1,41 bukan 1,15 ya. Apa? Karena mereka membentuk sudut, jadi kita harus hitung menggunakan persamaan vektor. Penjumlahan vektor maksudnya. Oke, kita tutup untuk soal ini. Atau kita sudahi soal ini karena tidak ada pilihan jawabannya, jadi jawabannya tetap 1,41. Yang penting caranya benar, tidak sesuai dengan pilihan jawaban. Kalau kalian mengerjakan soal, meskipun pilihan jawabannya nggak ada, kalau caranya sudah benar, maka saya bisa anggap benar ketika nanti ujian ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau soal berikutnya, yaitu mengenai hukum Kepler. Mulai dari sini kita akan membahas sedikit tentang hukum Kepler. Dari pernyataan berikut, yang merupakan bunyi hukum ketiga Kepler adalah apa? Masih ingat ya bahwa hukum pertama dari Kepler itu menyatakan bahwa semua planet bergerak pada lintasan yang berbentuk elips. Berarti pilihan jawaban A ini merupakan hukum ketiga Kepler. Kemudian ada hukum kedua Kepler, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Berarti pilihan jawaban B ini adalah hukum kedua Kepler. Nah, sekarang berarti hukum ketiga antara C atau D. Yang C dibilang katanya kuadrat revolusi tiap planet sebanding dengan kuadrat jarak rata-rata planet. Nah, ini salah. Kenapa? Karena untuk hukum ketiga Kepler itu kuadrat revolusi itu sebandingnya dengan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet. Berarti di sini pilihannya jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah satelit mengorbit bumi dalam bentuk elips. Nah, manakah dari pernyataan tersebut yang benar? Nah, karena bentuknya elips, apakah kelajuan satelitnya tidak berubah? Saya ulangi gambarnya. Bapak, Iya. yang tadi nomor 24 yang A itu hukum sorry. Harusnya hukum pertama ya. Iya. Oke, hukum 1 Kepler. Oke, kita balik lagi ke nomor 25. Sebuah satelit mengorbit bumi bentuknya elips. Berarti orbit satelitnya itu bentuknya elips. Ini buminya ya. Misalkan ini adalah satelitnya. Misalkan satelitnya adalah ISS. ISS bentuknya gini ya. Oke. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan nomor 1. Kelajuan satelit tidak berubah. Benar atau salah? Kira-kira. Nah, karena bentuknya elips, maka jarak antara satelit dengan buminya pasti berubah-ubah, di mana satelit tersebut akan suatu waktu akan memiliki jarak yang paling dekat dengan bumi dan suatu waktu juga akan memiliki jarak terjauh dengan bumi. Ketika satelitnya ini berada pada jarak yang paling dekat dengan bumi, dia akan merasakan gaya gravitasi oleh bumi yang lebih besar. Nah, gaya gravitasi ini menyebabkan kelajuan dari satelitnya itu akan jadi lebih besar dibandingkan dengan kelajuan yang dirasakan oleh satelitnya ketika dia berada jauh dengan bumi. Berarti pernyataan nomor 1 itu salah karena kelajuan satelitnya harus berubah. Ini disebabkan karena jarak antara satelitnya dengan
buminya itu selalu berubah-ubah. Pernyataan nomor 2, energi mekanik satelit tidak berubah. Nah, energi mekanik itu adalah, jangan lupa energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Di mana energi kinetik itu berkaitan dengan kecepatan, energi potensial berkaitan dengan kedudukan, atau dalam kasusnya satelit yang mengorbit planet itu berkaitan dengan jari-jari atau berkaitan dengan jarak antara planetnya tersebut. Kalau jarak planetnya itu dekat, berarti energi potensialnya itu kecil, tetapi energi kinetiknya harus jadi besar. Kenapa? Karena di sini dia bergerak semakin lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kalau misalkan jaraknya itu jauh, maka energi potensialnya besar, tetapi energi kinetiknya harus kecil. Nah, karena hal tersebut, karena perubahan kecepatan tadi, maka bisa kita anggap bahwa pergerakan satelit ini merupakan pergerakan pergerakan yang energinya konservatif. Atau energi yang dikandung di dalam pergerakan dari satelitnya ini selalu tetap atau konstan, tidak berubah. Energi apa yang dimiliki oleh satelit ketika dia bergerak, yaitu energi kinetik ditambah dengan energi potensial atau disebutnya sebagai energi mekanik. Maka dalam gerak satelit mengelilingi bumi ini, energi mekaniknya tidak berubah sama sekali, atau energi mekaniknya selalu konservatif atau disebut juga konstan. Nah, karena energi mekaniknya konservatif, dan di sini kita bisa lihat bahwa kecepatan bendanya itu selalu berubah-ubah, maka pernyataan nomor 3 ini pasti salah. Kenapa? Karena energi kinetik berkaitan dengan kecepatan. Nah, karena kecepatan atau kelajuannya berubah, maka pasti energi kinetiknya juga selalu berubah-ubah. Tetapi perubahannya itu selalu konstan mengikuti aturan dari energi mekanik. Sedangkan nomor 4, periode orbit satelitnya tidak berubah. Kita bisa lihat di sini periode itu berarti waktu ketika dia mengelilingi bumi. Sama dengan bulan ketika mengelilingi bumi, meskipun dia jaraknya berbeda-beda, pada suatu saat di sini lebih dekat, suatu saat yang lain dia lebih jauh, dan kecepatan geraknya juga berbeda. Di sini di jarak yang dekat dia kecepatannya lebih besar dibandingkan dengan jarak yang jauh. Tetapi total waktu dalam 1 tahun itu, misalkan bulan mengelilingi bumi, total waktu dalam 1 tahunnya, total hari dalam 1 tahunnya itu tetap selalu sama. Berarti pernyataan nomor 4 itu benar. Bahwa periode itu tidak dipengaruhi oleh kecepatan dari gerak satelitnya ketika mengelilingi planet. Maka nomor 25 pilihan jawabannya atau pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Karena ini soalnya adalah soal SBMPTN, di situ nomor 2 dan 4, pernyataan 2 dan 4 itu pilihan jawaban C. Nanti ada pilihan jawabannya ya untuk soal-soal yang jenisnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke nomor 27. Planet A mengitari sebuah bintang pada lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari R dan periode T. Berarti saya tuliskan di sini diketahui. Planet A berarti dia punya jari-jari R, berarti RA sama dengan R. Kemudian periode T berarti TA sama dengan T. Jika planet B mengitari bintang yang sama pada lintasan lingkaran berjari-jari 4R, berarti di sini ada planet B yang lintasannya berjari-jari 4R. Yang ditanya adalah berapakah periode dari planet B. Nah, ini masuk ke hukum Kepler yang ketiga, di mana perbandingan kuadrat periode dengan
pangkat 3 dari jari-jarinya atau jaraknya itu selalu konstan. Yaitu T kuadrat dibandingkan dengan R pangkat 3 itu selalu konstan. Konstan itu berarti untuk semua planet yang sama, syaratnya ya, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah mereka planet-planet tersebut itu selalu mengelilingi atau berputar, beredar itu mengelilingi bintang yang sama. Nah, misalkan planet yang mengelilingi matahari ada Merkurius, Venus, Bumi, terus Mars gitu ya. Maka antara planet-planet tersebut karena dia mengelilingi bintang yang sama, ini berlaku hukum ketiga Kepler. T kuadrat dibandingkan dengan R pangkat 3 itu selalu konstan. Tetapi kalau misalkan ada sebuah planet, ini misalkan bintang 1, terus dikelilingi planet gitu ya. Terus ada bintang 2 yang punya jarak yang lain gitu. Dikelilingi planet juga misalkan. Nah, ini nggak berlaku lagi hukum ketiga Kepler. Kenapa? Karena bintangnya sudah berbeda. Misalkan saya mau membandingkan antara planet A dengan planet X di sini. Nah, ini nggak bisa nih kita bandingkan dengan antara planet A dengan planet X menggunakan persamaan hukum ketiga Kepler. Kenapa? Karena bintang yang mereka orbit itu sudah berbeda. Jadi untuk hukum ketiga Kepler ini syarat yang paling utamanya adalah mereka mengorbit bintang yang sama atau mengorbit suatu benda yang sama, misalkan bumi gitu ya, terus ada satelit yang lain, misalkan ada bulan, ada ISS, ada satelit Starlink dari ya pokoknya satelit komunikasi dan lain-lainnya, maka mereka berlaku hukum ketiga Kepler karena mereka mengorbit sebuah planet yang sama. Tapi kalau mereka mengorbit planet atau bintang yang berbeda, maka tidak berlaku lagi hukum ketiga Kepler. Oke, dari hukum ketiga Kepler persamaan ini kita bisa lihat bahwa di soal mereka mengitari bintang yang sama, berarti berlaku hukum ketiga Kepler. Kita punya ada planet A dan planet B, berarti perbandingan antara TA dengan RA itu harus selalu sama dengan planet B-nya. Oke, karena yang ditanyakan adalah TB, maka saya kali silang atau saya ubah. Di sini RB pangkat 3-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi ke atas. Berarti TB pangkat 3, TB kuadrat akan sama dengan RB pangkat 3 dibagi dengan RA pangkat 3 dikali dengan TA pangkat 2 atau TA kuadrat. Di situ sudah ada semua angkanya. Saya masukkan TB kuadrat akan sama dengan RB-nya adalah 4R. Jangan lupa pangkat 3. RA-nya adalah R pangkat 3 dikalikan dengan TA-nya adalah TA-nya adalah T kuadrat. 4 R pangkat 3 berarti di sini jadinya 64 dikali dengan R-nya pangkat 3. R pangkat 3 ya R pangkat 3 dikali dengan T kuadrat. Nah, karena di sini TB-nya kuadrat, maka untuk mencari TB itu sama dengan akar, ini habis ya. 64 T kuadrat atau sekitar 8 T. Atau pilihan jawaban D. Oke, kita lanjutkan nomor terakhir yaitu nomor 33. Ya betul, nomor terakhir. Kecepatan bumi mengelilingi matahari, manakah pernyataan yang benar di antara keempat pernyataan ini?
kecepatan bumi mengelilingi matahari, apakah dia berubah-ubah atau paling cepat saat bumi mendekati matahari, paling lambat saat bumi menjauhi matahari, atau selalu konstan? Pernyataan 1, benar atau salah? Kecepatan bumi mengelilingi matahari selalu berubah-ubah. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa bumi mengelilingi matahari, ini bumi, itu pada lintasan yang elips. Berarti mereka memiliki jarak, bumi memiliki jarak yang berbeda. Nah, ketika bumi mengelilingi matahari dengan lintasan yang elips, maka jarak tahunan antara bumi dengan mataharinya selalu berubah-ubah, maka kecepatan dari bumi mengelilingi matahari berubah-ubah atau selalu konstan? Oke, jadi kalau buminya mengelilingi matahari dengan lintasan elips, maka kelajuan atau kecepatan ketika bumi mengelilingi matahari itu tidak mungkin konstan. Berarti pernyataan nomor 4 selalu salah. Pasti salah nih. Maka dia selalu berubah-ubah. Paling cepat saat bumi mendekati matahari dan paling lambat ketika bumi menjauhi matahari. Atau di sini pilihan jawaban untuk pernyataan 1, 2, dan 3 benar adalah pilihan jawaban A. Kalau soalnya merupakan soal SBMPTN. Tapi kalau misalkan saya minta kerjakan dengan cara, maka harus diberikan alasan. Dituliskan alasannya atau dijelaskan alasannya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk latihan soalnya. Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Bapak minta untuk mengaktifkan kamera bagi yang jaringannya cukup. Untuk bisa Bapak screenshot sebagai laporan pertemuan kita hari ini. Yang nggak bisa mengaktifkan kamera boleh memberikan respon. Oke, Bapak screenshot sekarang ya. Oke, terima kasih. Silakan bisa ditutup kembali. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.